Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Aulia Panistika dengan NPM 2016011012 dari kelas reguler B. Baiklah, di dalam video ini saya akan sedikit mengulas dan mengkaji teori dari salah satu pemikir sosiologi, yaitu tokoh Emil Durkheim. Tokoh Emil Durkheim dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia lahir di kota Epinal, negara Prancis pada tanggal 15 April tahun 1858 dari keluarga Yahudi yang taat. Emil Durkheim juga tergolong orang yang cukup pintar. Kepandaiannya itu dibuktikan setelah dia mampu menyelesaikan di sebuah sekolah tinggi terkemuka di negara Prancis yang terkenal mencetak lulusannya, yaitu para ilmuwan besar di negara Prancis. Di sana, Emil Durkheim bertemu dengan para pemikir besar dikenal dengan disiplin ilmu seperti Pierre Janet, Jean Jaurès, dan Henri Bergson. Di masanya juga, Emil Durkheim dikenal dalam lingkungannya di mana ilmu-ilmu sosial belum mendapat kedudukan yang pantas. Saat itu, filsafat, psikologi, dan biologi masih sangat dominan dan menjadi primadona. Sosiologi di masa itu masih berada dalam bayang-bayang filsafat positif Auguste Comte dan Herbert Spencer. Sementara Durkheim berusaha untuk melepaskan sosiologi dari pengaruh filsafat dan meletakkannya dalam dunia empiris atau ilmu sendiri. Adapun beberapa teori dari Emil Durkheim, antaranya yaitu yang pertama, teori solidaritas, kedua, fakta sosial, ketiga, teori diri, dan yang keempat, teori tentang agama. Akan tetapi di sini saya akan meneruskan atau fokus pada salah satu teori dari tokoh Emil Durkheim ini, yaitu mengenai teori solidaritas. Karena menurut Emil Durkheim sendiri, teori solidaritas yaitu teori kesetiakawanan yang merujuk pada suatu keadaan hubungan antar individu atau antar kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional yang secara bersama. Adapun kemudian teori solidaritas ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu teori solidaritas organik dan teori solidaritas mekanik. Teori solidaritas mekanik menurut Durkheim yaitu solidaritas yang muncul pada masyarakat yang masih sederhana dan diikat oleh kesadaran kolektif serta belum mengenal adanya pembagian kerja di antara para anggota kelompoknya. Biasanya solidaritas mekanik ini terdapat pada masyarakat pedesaan. Kemudian yang kedua, solidaritas organik. Solidaritas organik sendiri yaitu solidaritas yang mengikat masyarakat yang sudah kompleks dan telah mengenal sistem pembagian kerja yang teratur, sehingga disatukan oleh saling ketergantungan antar anggotanya. Biasanya solidaritas organik ini banyak terdapat pada masyarakat perkotaan. Di sini saya akan mengambil contoh atau memberikan contoh dari solidaritas mekanik sendiri. Contoh yang akan saya ambil yaitu mengenai home industri gula merah dan juga kegiatan gotong royong, di mana meskipun home industry ini bukan perusahaan besar, namun peran dalam segi ekonomi di masyarakat sangatlah besar. Di sini juga home industri gula merah sangat membutuhkan solidaritas atau juga mengedepankan solidaritas, terutama solidaritas mekanik karena terletak pada daerah pedesaan, di mana tidak ada pembagian sistem kerja yang spesifik di dalam home industry ini. Kemudian di dalam gotong royong juga begitu. Di dalam gotong royong itu tidak ada sistem pembagian kerja, di mana kita bekerja secara bersama-sama untuk kepentingan bersama juga.
Adapun perbedaan kedua ciri dari solidaritas organik dan ciri dari solidaritas mekanik sendiri, yaitu sangat nampak setelah industrialisasi, di mana masyarakat pada industri harus berada dalam bagian-bagiannya yang berbeda namun saling bergantung satu sama lain. Sedangkan pada tipe solidaritas mekanik sendiri, kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat tergantung dari kebutuhan secara bersama. Berbeda dengan tipe solidaritas organik tadi yang menjalankan fungsinya berdasarkan sistem pembagian kerja yang teratur. Tadi sudah disebutkan di atas bahwa bukan hanya satu teori saja teori yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Ada beberapa teori yang dilahirkan seorang pemikir yang satu sama lain saling berkaitan. Salah satunya yaitu dalam teori solidaritas yang berkaitan dengan teori bunuh diri, di mana menurut Emil Durkheim sendiri, bunuh diri itu merupakan suatu fenomena sosial, di mana penyebab utama dari bunuh sendiri itu yaitu faktor sosial karena runtuhnya hubungan sosial atau sebaliknya. Sedangkan keterkaitan yang kuat dari hubungan sosial, di mana permasalahan pada hubungan sosial ini sangat mempengaruhi tingkat solidaritas yang ada sehingga muncul sikap yang rendah sosial, bahkan sikap antisosial, dan bisa jadi membuat seseorang bertindak menyimpang yang berkaitan dengan teori bunuh diri, di mana kebanyakan biasanya orang yang bertindak menyimpang ini mereka yang sudah putus asa ataupun orang yang memiliki wawasan kurang. Dengan ini materi mengenai teori solidaritas menurut Emil Durkheim dapat saya simpulkan bahwa dengan adanya solidaritas dapat mempermudah dalam suatu pekerjaan, kemudian menumbuhkan sikap tenggang rasa antar anggotanya atau antar kelompok. Baiklah, dengan ini dapat saya simpulkan dengan adanya teori solidaritas sosial menurut Emil Durkheim. Teori solidaritas ini sangatlah penting di kehidupan masyarakat, di mana teori ini berperan penting di dalam mempermudah suatu pekerjaan masyarakat, serta dapat menumbuhkan sikap tenggang rasa antar anggota maupun antar kelompok. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.